Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu mata kuliah filsafat ilmu dengan topik pembahasan yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Tapi sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya yaitu Dana Reja Kusuma, dengan nomor induk mahasiswa 860375287. Jurusan kuliah saya yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Salut Ambarawa. Baik, tidak berlama-lama, kita lanjut ke presentasinya. Dalam presentasi kali ini, poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu poin ontologi, menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Yang kedua yaitu poin epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Yang ketiga ada aksiologi, menjelaskan nilai, etika, dan tujuan menggunakan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat, apa keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Baik, masuk ke poin ontologi. Objek kajian ilmu. Ilmu terbagi menjadi dua objek kajian, yaitu pertama, objek material atau apa yang dikaji adalah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan ilmu. Objek material ini bersifat empiris, artinya segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang bersifat material atau konkret. Yang kedua, objek formal atau sudut pandang pengkajian adalah pusat perhatian atau sudut pandang perspektif yang digunakan untuk menelaah objek material tersebut. Objek formal inilah yang membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya, meskipun objek materialnya sama. Hakikat realitas. Hakikat realitas dalam kajian ilmu berkaitan dengan landasan ontologi. Ilmu membatasi diri pada kajian realitas yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia atau empiris. Beberapa poin utama mengenai hakikat realitas menurut filsafat ilmu adalah, yaitu yang pertama, dapat dialami. Realitas yang dikaji ilmu haruslah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera atau alat bantu indera. Ilmu tidak mengkaji hal-hal yang bersifat metafisik atau di luar jangkauan pengalaman manusia, seperti contohnya alam barzah atau esensi Tuhan. Yang kedua ada keajekan, asumsi determinis. Ilmu mengasumsikan bahwa realitas memiliki pola atau keteraturan tertentu atau biasa disebut hukum alam. Realitas dianggap tidak terjadi secara acak, melainkan memiliki hubungan sebab akibat atau biasa yang disebut causality. Yang ketiga ada objektivitas. Realitas dalam ilmu dipandang sebagai sesuatu yang ada di luar sana atau independen yang dapat diselidiki secara objektif, terlepas dari keinginan atau emosi peneliti. Masuk ke poin epistemologi. Bagaimana ilmu diperoleh? Dalam filsafat ilmu, ilmu tidak diperoleh secara kebetulan, melainkan melalui proses sistematis yang menggabungkan dua aliran besar pemikiran. Aliran pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini menekankan bahwa ilmu diperoleh melalui penalaran logis dan deduktif. Akal dianggap sebagai sumber kebenaran utama. Aliran kedua ada empirisme.
menekankan bahwa ilmu diperoleh melalui pengalaman konkret dan observasi indrawi atau fakta lapangan. Ilmu diperoleh ketika terjadi persentuhan antara subjek atau peneliti dan objek atau fenomena alam sosial yang menghasilkan pengetahuan yang teruji secara metodis. Metode apa yang digunakan? Ilmu menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Metode ini merupakan jembatan antara penalaran teoritis dan pembuktian fakta. Langkah-langkahnya meliputi: yang pertama ada perumusan masalah, mengidentifikasi pertanyaan yang jelas dan berbatas tentang fenomena yang ingin dikaji. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir, menggunakan logika deduktif untuk membangun argumen berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Yang ketiga, perumusan hipotesis, membuat jawaban sementara atau dugaan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Keempat, pengujian hipotesis atau verifikasi, melakukan pengumpulan data di lapangan atau eksperimen untuk melihat apakah fakta mendukung hipotesis tersebut. Terakhir yaitu yang kelima, penarikan kesimpulan, menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis data. Bagaimana kebenaran ilmu diuji? Dalam filsafat ilmu, kebenaran ilmu tidak bersifat absolut atau mutlak, melainkan bersifat probabilistik dan selalu terbuka untuk dikoreksi. Pengujian kebenaran ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama yaitu teori korespondensi atau korespondensi teori. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut berhubungan atau sesuai dengan kenyataan atau fakta objektif di lapangan. Contohnya, pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat dianggap benar jika saat dilakukan pengukuran, air memang benar-benar mendidih pada suhu tersebut. Yang kedua yaitu teori koherensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat konsisten atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan atau sistem teori yang telah mapan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar karena konsisten dengan sistem aksioma dan aturan angka yang sudah ada. Yang ketiga atau terakhir yaitu teori pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan atau ilmu tersebut memiliki kegunaan praktis dan memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Fokusnya yaitu kebenaran dilihat dari fungsionalitasnya dalam memecahkan masalah. Masuk ke dalam poin aksiologi. Nilai dalam ilmu. Dalam pandangan aksiologi, ilmu tidaklah bebas nilai atau value free sepenuhnya dalam tahap penggunaannya. Nilai dalam ilmu mencakup nilai kebenaran atau nilai tertinggi yang dicari dalam pengembangan ilmu. Nilai intrinsik yaitu nilai yang dimiliki ilmu itu sendiri demi pengembangan pengetahuan, misalnya objektivitas dan kejujuran ilmiah. Yang terakhir, nilai ekstrinsik. Nilai ilmu berdasarkan dampak atau kegunaannya bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Etika dalam penggunaan ilmu. Etika merupakan pagar moral bagi seorang ilmuwan. Menurut PNP Filsafat Keilmuan atau Filsafat Ilmu, etika keilmuan mencakup 2 dimensi utama. Yang pertama yaitu etika internal atau moralitas ilmiah. Terkait dengan prosedur penelitian, ilmuwan harus jujur
tidak boleh memanipulasi data, plagiarisme atau data fabrication, dan harus terbuka terhadap kritik. Yang kedua yaitu etika eksternal atau tanggung jawab sosial terkait dengan dampak temuan ilmuwan terhadap kemanusiaan. Di sini ilmu harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian alam, dan martabat manusia. Ilmuwan memiliki tanggung jawab moral agar penemuannya tidak digunakan untuk merusak kehidupan. Tujuan penggunaan ilmu. Dalam kehidupan manusia, penggunaan ilmu menurut landasan aksiologi memiliki beberapa tujuan strategis. Yang pertama, sebagai sarana transformasi. Ilmu bertujuan untuk mengubah kondisi manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu, dan dari kondisi alamiah yang sulit menjadi lebih mudah melalui teknologi. Yang kedua, sebagai alat pemecah masalah atau problem solving. Ilmu digunakan secara praktis untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup, mulai dari masalah kesehatan, pangan, komunikasi, hingga penataan sosial. Yang ketiga, sebagai pemandu kebijakan. Ilmu memberikan dasar rasional bagi pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Dengan ilmu, tindakan yang diambil tidak berdasarkan perasaan atau intuisi semata, melainkan berdasarkan data atau analisis yang akurat. Yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan dan martabat. Tujuan akhir dari aksiologi ilmu adalah kesejahteraan umat manusia. Ilmu bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keluhuran martabat manusia serta lingkungannya. Baik, masuk ke poin terakhir, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukanlah elemen yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistematis yang membentuk struktur bangunan ilmu pengetahuan. Pertama, hubungan hierarkis dan logis. Ontologi menetapkan objek, apa yang ingin diketahui. Epistemologi menentukan cara, bagaimana cara mengetahuinya. Aksiologi menentukan nilai, untuk apa pengetahuan itu atau ilmu itu digunakan. Yang kedua, keterkaitan sebagai proses keilmuan. Hakikat realitas yang ditetapkan secara ontologis akan menentukan metode yang digunakan secara epistemologis. Hasil dari proses epistemologis yaitu berupa teori atau produk teknologi, kemudian diserahkan kepada aksiologi untuk dinilai kemanfaatannya. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini atau presentasi ini yaitu filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu yang utuh adalah ilmu yang jelas objeknya, poin ontologi, benar metodenya, poin epistemologi, dan mulia tujuannya atau poin aksiologi. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mencari dan menerapkan kebenaran ilmiah. Baik, kita sudah di penghujung presentasi. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami. Jikalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.